Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita bertemu lagi di acara rutinnya Pranala. Kali ini kita akan membahas sebuah teknologi dan humanisme. Adapun nanti akan dimoderatori oleh Mas Dimas dan nanti akan diisi oleh narasumber yang sudah hadir. Bagi teman-teman nanti bisa ada sesi tanya jawab dengan Mas Dim ya. Jadi intinya santai aja di sini kita saling belajar. Nanti mohon izin Bu Ina ini untuk dokumentasi kita rekam. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya nanti bisa bilang ke teman-teman. Oke, baik selanjutnya saya serahkan ke Mas Dimas waktu sepenuhnya ke Mas Dimas dan Bu Ina. Monggo. Oke, terima kasih Mas Yogi. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Ini adalah sebuah forum Pranala Institute untuk belajar bersama yang diselenggarakan setiap hari Minggu rutin jam 8 malam. Dan hari ini pemateri kita adalah Bu Ina Safira. Kebetulan beliau adalah Master Psikologi Kognitif dari Sindhes Australia dan Wakil Dekan ya, di Psikologi UNESA. Yang materi yang dibawakan Bu Ina ini masih terkait dengan pertemuan kita sebelumnya, yaitu teknologi dan humanisme, hubungan simbiosis untuk eksistensialisme. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan ke Bu Ina. Ya, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah sudah ada 800 orang ya di Zoom ya sekarang. Ya. Siap untuk sama-sama berdiskusi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pranala Institute, dalam hal ini Mas Dimas ya yang selama ini komunikasi dengan saya. Belum pernah ketemu secara langsung ya dengan teman-teman juga belum pernah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa luring gitu loh ya Mas Dimas ya. Mungkin kalau pas legalisir ya Mas Dimas ke UNESA bisa mampir ke psikologi. Ya, pertama-tama juga ini ya, saya ingin menyampaikan apresiasi, ini luar biasa saya pikir, idenya. Jadi waktu pertama kali saya di WA itu saya langsung, "Oh siap support nih, insya Allah Mas Dimas," ya. Karena, idenya ini, ide dan semangatnya itu luar biasa ya. Jadi, eee, walaupun, mungkin sudah kerja ataupun kuliah, tapi masih menyempatkan waktu lagi ya untuk berdiskusi dengan tema-tema yang terkini begitu. Ya harapannya kita semua mendapatkan, berkah dan manfaat dari kegiatan hari ini ya. Moga-moga juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita mungkin santai aja ya. Ya ini kok Ya, Bu. kayaknya udah kayak mau kuliah aja ya, tapi harapan saya bisa lebih ke interaktif, kita diskusi Ya, aja. Mbak. Mbak. Heeh, cuman saya sebenarnya agak kaget juga sih Mas Dimas, karena ketika baca judulnya itu kok kayaknya tuh agak-agak filosofis gitu ya, karena kalau ngomong eksistensialisme di psikologi, wah udah tuh pasti, apa, akarnya itu dari filosofi gitu kan, tentang, kenapa kita hidup gitu ya, tujuan hidup, apa sih tujuan dari eksistensi kita dan seterusnya. Nah, tapi ini menarik karena juga dikaitkan dengan teknologi gitu ya. Nah, karena saya orang psikologi, ya saya tambahinlah dari perspektifnya psikologi. Jadi seperti apa sih sebenarnya hubungannya ya antara teknologi sama, manusia gitu ya. Jadi tak tambahin ada eksistensi psikologis manusia gitu ya. Eee, kok ini bukan screen saya ya? Lupa saya. Monggo bisa di next ya. Mungkin secara umum ya, ini mungkin suatu yang justru lebih dikuasai oleh Mas Dimas, Mas Yogi, Mas Wafa, dan Mas Ainur ya, tentang teknologi gitu ya. Jadi
Kalau dulu tuh kita melihat teknologi itu kan sebagai sesuatu yang sebenarnya teknologi itu kan segala sesuatu yang memudahkan kehidupan kita, ya kan. Teknologi itu ada teknologi yang sederhana sampai teknologi yang modern, gitu ya. Nah, kalau dulu kita melihat teknologi itu lebih ke arah ada benda gitu ya, ada peralatan, ada mesin dan itu membantu kehidupan kita. Tapi semakin ke sini gitu, makin ke belakang dalam perkembangannya teknologi itu menjadi semakin semakin abstrak ya, nggak bisa kita lihat gitu ya. Kalau sekarang misalnya penggunaan cloud untuk penyimpanan data gitu, sebenarnya ketika kita ngunggah data itu ke drive itu dia kemana gitu kan. Dan teknologi yang seperti inilah itu yang membuat kita saat ini eh, apa ya benar-benar seperti apa teknologi itu masuk dalam kehidupan kita atau bahkan mungkin kita yang masuk ke dalam teknologi gitu. Jadi penggunaan teknologi sama eksistensi manusia itu sebenarnya dari awal ya nggak bisa dipisahkan ya. Awal munculnya juga karena manusia itu menjawab tantangan kan dalam kehidupan. Sehingga dibutuhkan teknologi-teknologi gitu ya untuk memudahkan kehidupan kita, untuk membuat sesuatu menjadi lebih cepat dan seterusnya. Nah, permasalahannya tuh semakin ke sini, kita makin sulit memisahkan diri dari teknologi. Nah, ini kemudian yang biasanya kalau mau apa ya, kita ambil secara radikal gitu ya, ada yang nggak mau sama sekali pakai teknologi, ada yang sangat-sangat apa namanya tidak bisa mau lepas dari teknologi gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa sih lalu dampaknya terhadap psikologis manusia. Ya. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Jadi teknologi itu tuh sebenarnya musuh atau kawan. Kalau di gambar yang kiri, ini ada yang tahu nggak tadi? Masih belum back. Nah, ini ya, yang naik kereta ini bukan gambar zaman dulu ya, ini saat ini ya. Jadi ada masyarakat yang memang tidak mau ada kelompok gitu ya, memang tidak mau menggunakan teknologi gitu. Jadi sangat membatasi penggunaan teknologi dan mereka membatasi diri pada teknologi yang sederhana. Karena mereka khawatir ya penggunaan teknologi yang terlalu apa namanya berlebihan gitu ya atau penggunaan teknologi modern itu akan mengubah cara hidup mereka dan memberikan dampak yang negatif seperti itu. Jadi ini tahun 2024 pun masih ada gitu ya masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak mau menggunakan teknologi modern. Gitu. Jadi mereka sangat membatasi. Walaupun kereta ini juga sudah disebut teknologi ya, tapi mereka nggak mau pakai internet, misalnya nggak mau pakai televisi. HP itu ada beberapa yang sudah mulai pakai HP, tapi ya tadi HP-nya bukan yang Android dan sebagainya itu ya. Jadi biasanya ini mungkin tema atau diskusi yang sering kita dengar ya. Teknologi itu sebenarnya musuh atau kawan sih gitu ya. Kita harus pakai teknologi atau nggak pakai gitu ya. Atau sejauh mana sih kita harus pakai teknologi. Dan ada banyak, kalau kita mau lihat dampak negatifnya ya ada banyak gitu ya. Tapi sebenarnya juga ada banyak dampak positifnya. Ya pada akhirnya mungkin nggak sih kita tuh hidup tanpa teknologi kan gitu ya? Kayaknya sih enggak ya. Dan secara psikologis itu akhirnya teknologi ini mengubah banyak hal dalam psikologis manusia, mengubah bagaimana perilaku manusia dan juga karakteristik dari generasi manusia dalam perkembangannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini mungkin sudah sering mendengar juga ya tentang generasi digital natif ya ataupun digital imigran. Pernah dengar nggak Mas Dimas, Mas Wafa, Mas Yogi, Mas Ainur? Ini nggak ada cewek-ceweknya ya? Oh ada ya. Oh sudah 10 orang sudah nambah, sudah jadi tadi 800 sekarang jadi 1000 ya. Ya kalau teman-teman pernah dengar ya jadi ada istilah generasi digital natif ya. Generasi digital natif itu mungkin generasinya teman-teman ya. Artinya generasi yang ketika
lahir, ketika teman-teman lahir itu sudah banyak teknologi digital gitu. Jadi ketika teman-teman umur 2 tahun tuh sudah pegang HP, ini termasuk anak saya. Ya, anak saya itu umur setahun, 2 tahun itu sudah pernah lihat HP, lihat tablet ya dan sebagainya. Tapi kalau generasi saya, ini adalah digital imigran, disebut sebagai digital imigran. Artinya orang-orang yang beradaptasi dengan teknologi digital. Jadi bukan dari kecil gitu. Saya nih generasi yang harus belajar untuk menggunakan teknologi digital. Ini saya nggak usah nyebut umur ya, tapi ini saya beri gambaran ya. Jadi HP itu ketika saya SMA itu baru mulai ada HP ya. Jadi kalau nggak itu orang yang dia punya apa ya, punya status sosial yang tinggi itu nggak mungkin punya HP gitu. Beda kan kalau kita sekarang ya hampir mungkin semua teman-teman di sini punya HP dan sebagainya. Kalau dulu enggak, jam itu SMA, saya SMA. Terus ketika saya kuliah itu namanya SIM card, itu harganya ratusan ribu. Ya. Kadang-kadang tuh lebih mahal SIM card-nya daripada HP-nya. Jadi kalau misalnya HP-nya hilang gitu kita lebih bingung sama SIM card-nya, "Aduh tolong dong balikin SIM card-nya, HP-nya ambilen," gitu ya. SIM card-nya nih yang penting ya. Kalau sekarang SIM card dibuang-buang ya. Dan itu pun masih ya kalau dulu, ada Nokia, teman-teman ngalamin nggak sih Nokia gitu ya? Terus apalagi, Motorola dan segalanya itu ya, apa tuh namanya, itu loh HP-nya yang kuat banget dibanting juga nggak rusak itu ya, apa sih namanya, lupa saya. Siemens Siemens ya, Siemens dan teman-temannya itu yang nggak bisa dibuat untuk browsing ya cuman telepon, SMS ya. SMS juga masih mahal gitu, jadi kalau nggak penting-penting banget itu nggak SMS dan seterusnya. Nah itu bisa membayangkan ya gimana generasi saya itu adalah generasi yang harus belajar dengan teknologi digital. Ya, apalagi kalau ngomong generasi orang tua saya. Ya, ketika orang tua saya tuh karena orang tua saya udah sekarang usianya 80-an ya. Jadi ketika anak-anaknya ini pengen komunikasi, dibeliin HP aja. Mama tuh dibeliin HP gitu ya. Itu ngajarinnya untuk bisa WA, yang menggunakan WA dan sebagainya itu sulit sekali gitu. Bandingkan dengan anak sekarang usia 2 tahun kasih HP sebentar dia udah bisa. Crut gitu ya, tinggal di gitu. Tutul dia paham gitu. Oh, buka ini tinggal ditutul dan sebagainya. Ya. Jadi generasi digital native itu menjadi lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Ya, jadi mereka tuh kalau dikasih gadget, mereka bisa dengan cepat menggunakan. Ya. Contohnya juga kayak sekarang ada ChatGPT ya. Oh, mahasiswa pasti tahu nih, nggak mungkin nggak tahu ChatGPT. Menggunakan ChatGPT itu lebih pintar mahasiswa saya gitu daripada misalnya saya. Ya. Karena tadi ya mereka secara alamiah itu karena mereka dari kecil sudah terbiasa dengan teknologi maka itu jadi mudah. Ya, sementara pada generasi saya itu lebih sulit, harus harus belajar gitu, harus mengubah kebiasaan dan sebagainya. Nah, 2 tipe generasi ini punya karakteristik yang berbeda. Ini tadi saya katakan ya, teknologi itu mengubah karakter manusia. Nah, mengubahnya itu bukan cuman di level individu tapi generasi gitu ya. Karena orang-orang pada usia saya ini kan mengalami kehidupan artinya masa yang kurang lebih sama ya. Jadi kalau satu generasi kalau apa istilahnya generasi milenial, generasi apa nih Anda sekarang Z ya, Gen Z ya. Itu kan secara umum mengalami masa kehidupan yang sama gitu ya. Sehingga generasi ini dia punya karakter yang kurang lebih sama. Ya, generasinya Gen Z dengan generasi milenial itu punya perbedaan karakteristik gitu ya. Nah, itu juga salah satu disebabkan karena perkembangan teknologi. Ya. Jadi itu mengubah karakter manusia.
mengubah karakteristik dari generasinya. Nah, digital imigran yang generasi saya contohnya, tadi harus belajar. Jadi kalau saya tuh biasanya lebih suka ngomong langsung, ya. Minimal tuh telepon gitu ya kalau ada keperluan. Kalau harus WA gini tuh kadang ribet gitu ya, lama gitu kan dan sebagainya. Atau bahkan ketemu langsung tuh akan lebih baik, ya. Tapi kalau generasi teman-teman kan enggak ya, urusan skripsi aja kalau bisa selesai dengan WA kan gitu ya. Pokoknya apa WA 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 gitu ya. Jadi dan itu sudah dianggap sebagai WA tuh udah dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi dan interaksi gitu ya. Ya kan kalau orang generasi saya, WA ini nggak dianggap maksudnya tuh bukan bukan suatu bentuk interaksi gitu ya. Ya interaksi sih cuman kayak yang lain gitu ya. Kalau interaksi itu bagi kami tuh ya ketemu langsung, ya berbicara secara langsung gitu. Jadi ada perubahan itu tadi. Ada hal-hal yang menurut kami tuh nggak bisa diselesaikan cuma dengan chatting. Masa urusan gini chatting gitu ya. Tapi pada generasi teman-teman ya mungkin berbeda. Loh, kalau bisa diselesaikan dengan chatting kenapa enggak, Bu? Gitu ya. Jadi ada perbedaan bagaimana kita melihat hubungan gitu ya dan interaksi antara satu dengan uh, orang lain gitu. Interpersonal komunikasi interpersonalnya. Itu mungkin yang kalau dengan topik kita ini itu yang paling membedakan ya antara digital imigran dengan digital native ya. Oke lanjut. Ya, nah perubahan karakter. Lalu apa sih sebenarnya bagaimana sih teknologi itu mengubah karakter dan perilaku manusia? Yang pertama nih komunikasi. Ya tadi ya yang saya sampaikan barusan. Jadi cara kita berkomunikasi satu sama lain itu juga berubah, gitu ya. Kalau buat teman-teman tadi dengan dengan WA, dengan media sosial itu sudah bentuk komunikasi dan mungkin itu sesuatu yang lebih disukai daripada misalnya berbicara langsung, bertemu langsung sebagainya. Lalu juga efisiensi ya, kita selalu mengejar akhirnya efisiensi sehingga ya tadi karena kita maunya efisien maka kalau dulu tuh misalnya ya saya sama Mas Dimas nih janjian gitu kan mau ini. Kemungkinan kalau generasi saya ya kita meeting dong, diskusi gitu, kita ketemu di mana gitu kan ya. Kalau sekarang kan enggak, ya lewat WA aja gitu ya, semua informasi lewat WA. Ibu lihat sini, gitu ya. Efisien ya. Jadi itu juga mengubah cara kita berkomunikasi. Lalu nah ini hustle culture. Jadi kita juga cenderungnya maunya cepat ya kan segala sesuatu harus cepat gitu. Kalau lama wah udah nggak bisa lagi gitu ya. Segala sesuatu harus cepat. Lalu ada juga istilah istilah yang muncul ya karena penggunaan teknologi ini. FOMO ya, wah ini juga istilah yang sering dipakai oleh generasinya teman-teman ya. Udah tahu ya FOMO, fear of missing out ya. Jadi kayaknya tuh kalau misalnya 2 jam aja nggak nyekrol Instagram tuh kayak wah takut kelewatan ada apa nih gitu ya. Atau berangkat dari rumah HP-nya ketinggalan. Itu udah bingung ya, wah nanti saya ini nih ada WA, ada informasi di WA saya kelewatan dan seterusnya. Jadi fear of missing out, cemas bahwa kita akan ketinggalan suatu informasi. Itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap psikologis individu. Bahkan ada orang tuh yang bisa cemas gitu. Jadi HP itu nggak pernah lepas gitu sebentar-bentar nge-scroll HP. Dan ini fenomena yang mungkin sering kita lihat ya. Kalau saya meeting tuh di dalam ruangan tuh pasti semua orang ya ngelihatnya ke HP-nya gitu. Karena semua informasi itu di HP, ya, di share-nya itu juga lewat WhatsApp, lewat email kan gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kalau ketinggalan HP itu udah bingungnya minta ampun. Zaman sekarang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, bener nggak?
ya kan? Karena kita kalau HP, asal bawa HP aja, mau beli aja masih bisa, mau bayar-bayar masih bisa ya kan, pakai QRIS dan sebagainya. Ya. Lalu ada lagi cyberbullying tadi ya. Jadi penggunaan teknologi digital, lalu media sosial yang begitu tinggi ya. Nah ini lalu memunculkan berbagai macam fenomena yang kaitannya dengan dunia cyber gitu ya. Salah satunya juga cyberbullying. Nah, banyak penelitian lalu melihat bagaimana sih sebenarnya perilaku manusia di dalam dunia maya ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, nah ini juga contoh yang lain ya. Kecerdasan buatan tadi, misalnya ChatGPT ya. Lalu nih, ini contoh ya, ini kalau yang dipakai di UNESA itu ada Unesagram ya. Yang jawab ini adalah robot sebenarnya ya. Ini saya iseng aja tuh, saya ketik gitu ya di situ, di Unesagram itu. Mau tanya gitu ya, terus dia bisa jawab gitu. Saya mencari jawaban dari data yang sudah ada gitu. Dosen liburnya kapan ya? Saya iseng aja nanya gitu ya. Terus dijawab, maaf saya tidak paham maksud Anda, bisa diulangi gitu. Jadi ini adalah robot ya, yang menjawab ini kan robot gitu. Dulu ketika beberapa tahun lalu mulai digunakan ya gitu, orang-orang saking nggak ada kerjaan ya, pandemi kan, ya ngerjain si bot ini, si botnya UNESA ini yang ditanyain apa gitu, nanti dia jawab, maaf saya tidak paham maksud Anda gitu ya, tolong ulangi dan seterusnya. Jadi apa ya, sekarang pun interaksi dengan sesama manusia tuh udah mulai berkurang, semakin berkurang ya, entah teman-teman merasakan atau enggak. Kayak misalnya kalau kita telepon ke call center ya, atau misalnya eh, apa namanya itu help desk ya, itu biasanya bukan lagi manusia tapi robot ya yang menjawab gitu ya. Walaupun dikasih nama misalnya kayak Telkomsel itu Veronica gitu ya. Terus saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Jadi ada banyak bentuk kecerdasan buatan yang ini menggantikan fungsi dari manusia atau pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia. Ya. Dan sekarang sudah semakin marak juga self service ya, self service di tempat-tempat layanan umum yang itu semakin mengefisienkan tenaga kerja manusia, ya kan? Kayak misalnya itu di pom bensin, ya. Sekarang ada pom bensin yang self service, ya kan? Padahal kita bayarnya tetap aja sama ya harganya ya, kita harus ini sendiri gitu ya. Apa ngisi sendiri dan sebagainya. Tapi kok harganya tetap sama ya, harusnya didiskon dong. Dan itu akan semakin, saya yakin akan semakin banyak ya di supermarket. Dulu waktu saya di kuliah di Australia itu udah lebih dari 10 tahun lalu ya. Itu kita bisa loh seharian itu beraktivitas tidak berinteraksi sama orang lain. Karena banyaknya self service termasuk pom bensin. Di supermarket pun kita bisa self service ya. Jadi kasir nggak ada kasir, kita nyekan-nyekan sendiri gitu ya. Paling kalau ada error atau apa itu yang kita minta bantuan gitu. Terus di perpustakaan juga kita pinjam buku itu nggak usah ngomong sama petugasnya, bisa self service ya, nyekan sendiri nanti keluar apa risitnya gitu ya dan seterusnya. Jadi ada semakin mengubah tadi ya, berkurangnya interaksi sosial. Nah ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, gimana sih dampaknya terhadap psikologis manusia gitu dan mempengaruhi perilaku manusia dalam terutama di media sosial gitu ya. Nah dampak yang lebih besar nih juga mungkin teman-teman udah sering lihat diskusinya atau dosen-dosennya sering menyampaikan ya, nanti ada pekerjaan atau profesi-profesi itu yang mungkin akan hilang bahkan ya. Dan bahkan sempat ada yang bilang kayaknya dosen lama-lama udah nggak perlu lagi ada dosen ya, karena segala sesuatu kita bisa pelajari sendiri ya kan. Tinggal Google aja gitu ya, kok kasih tugas
pakai ChatGPT gitu ya. Kalau kita ini perpustakaan juga mungkin udah nggak perlu ada bentuk gedung gitu ya, karena semua udah bisa banyak sekali sumber referensi itu yang bisa diakses dengan online aja gitu. Sehingga mungkin nggak tahu apakah pustakawan misalnya masih dibutuhkan gitu ya. Jadi ada banyak profesi itu yang kemungkinan nanti akan hilang gitu ya. Dan profesi-profesi yang memiliki kesempatan yang lebih besar itu yang kaitannya dengan teknologi. Oke, lanjut. Nah, jadi tema kita malam ini ya sebenarnya ini yang ingin saya diskusikan ya dengan teman-teman, yaitu bagaimana perilaku manusia itu di dalam teknologi ya. Jadi tadi secara singkat ya kita melihat bagaimana teknologi itu mengubah karakteristik dari suatu generasi. Ya, betapa berbedanya generasinya teman-teman sama generasi saya dalam memandang interaksi sosial dan komunikasi. Nah, ini mungkin juga yang sering teman-teman rasakan. Jadinya ada sering apa istilahnya ya, miskomunikasi atau salah paham sama dosennya, benar nggak? Karena gaya yang berbeda dalam komunikasi, ya kan? Teman-teman mungkin ya, posisi di mana Pak? Gitu kan ya. Oh, itu dosennya nggak semua dosen bisa ditanya begitu ya. Macam-macam lah gitu. Karena perbedaan karakter itu tadi ya. Nah, oke. Nah ini jadi ini udah banyak penelitiannya sebenarnya ya kalau di dalam psikologi terutama yang memang membahas tentang perilaku manusia di dalam teknologi ya. Ada juga yang secara khusus meneliti misalnya tentang interaksi antara manusia dengan komputer misalnya. Ya, macam-macam. Nah, ini saya ambilkan satu kutipan ya, yang intinya itu mengatakan bahwa penggunaan media massa dan interaksi sosial itu sebenarnya didorong oleh kebutuhan dasar individu dalam mencari interaksi. Ya, sehingga individu dengan interaksi interpersonal yang terbatas itu berpotensi beralih ke media massa untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, karena perkembangan teknologi itu yang sedemikian pesatnya ya, kita tuh bisa seharian di rumah, tapi hanya dengan pakai HP kita bisa makan, ya, kita bisa komunikasi dengan orang tanpa kita keluar rumah atau bahkan keluar kamar gitu ya. Nanti tinggal kalaupun dianterin makanan dicantolin aja di pagar ya. Nanti kita tinggal ngambil seterusnya. Sehingga tadi ya interaksi dengan orang lain itu jadi semakin berkurang ya. Tapi kita semua tahu ya bahwa manusia itu dasarnya adalah makhluk sosial ya kan yang sangat membutuhkan interaksi. Nah, sehingga ketika kesempatan untuk interaksi dengan orang lain itu menjadi sangat terbatas karena gaya hidup yang seperti tadi yang digantikan dengan banyak teknologi, maka lalu individu itu mencarilah kebutuhan interaksi itu dari media massa atau media sosial ya atau internet ya dan sebagainya. Nah, lanjut. Lalu ada fenomena apa sih yang muncul dari situ kan gitu ya? Silakan boleh di next ya. Sambil iklan sedikit ya, ada Fakultas Psikologi UNESA. Nah, fenomena anonimitas dan interaksi parasosial. Jadi ini ada dua fenomena. Sebenarnya ada banyak fenomena ya, cuman ya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah dua fenomena ini ya, yaitu fenomena anonimitas dan interaksi parasosial. Nah, mungkin teman-teman bisa ikut menjawab ya. Kenapa sih anonimitas itu tanpa identitas ya? Jadi anonimitas itu artinya kita menyembunyikan identitas. Ya, biasanya kalau teman-teman ngisi survei, biasanya di situ ada jaminan ya survei ini sifatnya anonim. Jadi Anda nggak harus menuliskan identitas asli gitu.
atau anonimitas. Nah, kalau teman-teman perhatikan di media sosial ataupun di internet, orang itu tidak selalu menggunakan identitas yang aslinya. Benar nggak? Dia bisa punya identitas yang lain, nama yang berbeda, atau bahkan nggak pakai nama, cuma user, terus 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan ya. Anonim. Ya, jadi orang nggak bisa mengenali identitas dia dari namanya itu. Itu namanya anonimitas. Ya, tapi dia komentar di Twitter, ya, komentar di Instagram atau bahkan di YouTube. Ya. Nah, ini juga satu pertanyaan di dalam penelitian-penelitian psikologi yang ingin memahami perilaku manusia di dalam media sosial. Ya, kenapa sih orang itu menyembunyikan identitas aslinya di media sosial? Menarik nggak nih pertanyaannya? Kira-kira teman-teman nih termasuk nggak nih yang menyembunyikan? Bu. Termasuk kayaknya, Bu. Termasuk ya. Korban Tergantung sadari kayak topiknya. mungkin. Gimana Mas? Tergantung kebutuhan Iya, kayaknya. Karena kebutuhan. iya tergantung kebutuhan kan. Kalau Ya. topiknya sensitif nih, sekarang lagi ribet karena politik gitu ya. Mau pengen komentar nih gitu kan. Tapi kayaknya kalau saya nyebut nama asli gitu ya, Siti Ina Safira, terus komentar, wah itu yang ada bau-bau politik ya, tentu merasa nggak aman ya, merasa nggak bebas ya kan. Macam-macam, jangankan di media sosial, di Shopee ya, di Shopee, terus di apalagi ya, macam-macam yang aplikasi seperti itu, orang nggak selalu menggunakan identitas aslinya. Ya. Nah, jadi ini salah satu fenomena yang muncul. Dan ini sebenarnya bentuk upaya individu, orang psikologi bilang ya, ini salah satu bentuk upaya individu itu mempertahankan eksistensinya tadi, eksistensi psikologisnya. Gitu. Tapi dengan cara seperti itu. Jadi dia komentar macam-macam, kadang komentarnya juga bisa jadi provokatif gitu ya. Dan saya punya selama pandemi itu ada banyak fenomena yang menarik juga ya. Saya pernah punya mahasiswa itu di kelas itu nggak pernah ngomong ya, saya nggak pernah dengar suaranya anak itu kayak apa di dalam kelas ya, nggak pernah tahu. Ketika pandemi, Zoom gitu ya, terus pakai kelas virtual gitu ya, harus diskusi secara virtual kayak di semacam Google Classroom dan sebagainya itu, ternyata dia aktif gitu, ngasih pendapat gitu ya, dan apa namanya, aktif sekali gitu. Saya sampai heran gitu, saya, anak ini di kelas suaranya aja nggak pernah dengar gitu, tiba-tiba ketika dia di apa namanya, di internet, di ini yang dia nggak harus memunculkan dirinya, nggak harus ngomong langsung, ternyata justru dia lebih aktif gitu. Jadi ada fenomena-fenomena seperti itu. Ada orang-orang yang merasa lebih nyaman gitu ya ketika uh, menggunakan komunikasi yang seperti itu. Ya. Dan ini anonimitas ini banyak, teman-teman lihat aja misalnya YouTube, ada video YouTube, terus ini hobi saya ya, hobi saya itu kalau lihat video short di YouTube itu, lihat video 5 detik, nah terus ke komentar, ya lihat orang-orang tuh pada komen apa ya. Dan dalam psikologi memang komentar di itu tuh bisa jadi penelitian sendiri ya, apa sih sebenarnya yang dikomen oleh orang-orang. Dan di situ banyak orang-orang yang anonim. Ya. Jadi nama identitas yang digunakan tuh bukan identitas aslinya. Atau bahkan juga ada yang robot juga ternyata ya, yang memang apa, supaya komennya itu banyak gitu ya. Ya, nah sehingga ada berbagai macam alasan kenapa orang menyembunyikan identitas aslinya ya, bisa memang supaya merasa lebih aman ya, supaya merasa bebas ya, tidak ada beban dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, nah tadi anonimitas ya. Sekarang ada namanya juga interaksi parasosial. Interaksi parasosial itu adalah ketika pengguna media merasa mengenal dan memiliki kedekatan dengan figur media.
Jadi itu misalnya dia punya idola gitu ya. Terus dia mungkin komen di Instagramnya si idola ini, tapi dia pakai kata-kata panggilan yang misalnya tuh seolah-olah tuh punya kedekatan pribadi dengan orang itu gitu loh. Mas, kamu lagi ngapain ya gitu ya Mas. Kemarin tuh bajumu waktu di konser itu tuh, ih cakep banget deh gitu ya. Panggil Mas gitu, seolah-olah tuh punya kedekatan pribadi dengan si idola ini. Atau dia ngomong ke temannya, kemarin itu ya pacarku dia, keren banget loh nih. Disebut pacar, padahal kenal aja enggak gitu ya. Ketemu aja nggak pernah gitu. Orang misalnya apa K-pop idol atau apa gitu ya. Tapi dia menyebutkan orang ini seolah-olah tuh punya kedekatan pribadi. Nah ini juga fenomena yang sekarang itu marak terjadi. Ya banyak itu disebut dengan interaksi parasosial. Ya, ini lebih lanjut lagi ada yang mendeskripsikan interaksi parasosial itu ilusi ya, di mana sebuah interaksi sosial timbal balik dengan seseorang pada suatu media yang tidak dikenal secara pribadi oleh penonton. Jadi seolah-olah dia merasa tuh ada kayak hubungan timbal balik gitu loh. Mungkin bisa jadi dia nggak sengaja lihat video, ada video gitu, terus nggak sengaja tuh si idolnya ini pas ngelihat ke kamera gitu, terus dia merasa, dia melihat ke arahku gitu ya. Kami bertukar pandangan mata padahal itu kan video gitu ya. Karena kebetulan si orang itu juga pas ngelihat ke kamera terus dia merasa ada koneksi batin dan sebagainya. Ya, ini disebut dengan interaksi parasosial. Ya. Nah, jadi balik lagi tadi ya, ini munculnya kenapa sih gitu ya? Ya tadi salah satunya karena kebutuhan kita sebenarnya tidak pernah hilang ya untuk memiliki interaksi dengan orang lain, tetapi semakin ke sini itu kayaknya makin sulit untuk berinteraksi dengan orang gitu ya, semakin terbatas, maka muncullah fenomena-fenomena. Nyari kebutuhan interaksi itu melalui media sosial, melalui interaksi parasosial dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya sekolah SMA tuh saya masih naik angkot ya. Kalau kita naik angkot, teman-teman pernah naik angkot? Masih masih ngalamin kan? Gojek Ibu. sekarang. Hah? Gojek sekarang. Gojek, iya Gojek kalau ngobrol sama tukang ojek kan susah ya. Sama supir ini juga apa itu juga jarang ngobrol biasa. Tapi kalau kita diangkot ya dulu itu ya, itu ngobrol nanti nggak kenal kan. Tapi misalnya di sekolah, sekolah ya dek gitu. Selalu ada orang itu yang ngajak ngomong gitu. Ya, jadi ya pasti ada orang ngajak ngomong tuh kalau papa saya itu paling suka ngajak ngomong kasir kalau dia ke mana ya supermarket belanja gitu sambil ini tuh kasir diajak ngomong gitu sama dia gitu. Jadi selalu ada kesempatan dan itu kayaknya biasa gitu, biasa dilakukan. Sekarang coba kalau kita mau kayak gitu ya, kayaknya juga enggak mungkin orang juga nanggepinnya ngapain sih orang gitu nggak kenal kok ngajak ngomong dan sebagainya. Ya nggak sih? Kayaknya beda gitu ya. Tapi kalau dan orang mungkin ketika naik angkot atau naik transportasi umum ya udah sibuk dengan HP-nya masing-masing kan gitu ya. Nyekrol Instagram dan sebagainya. Nah, tapi ternyata kebutuhan itu tuh ada gitu ya. Jadi ketika pun tidak berinteraksi secara langsung, nah sebenarnya ketika di media sosial yaitu untuk memenuhi itu. Ya, nah ini juga ada pertanyaannya, ini pertanyaan psikologis juga ya. Kenapa sih orang tuh suka ngasih komen di video YouTube? Kalau di Instagram tuh mungkin ya memang kita kenal ya. Maksudnya kalau Instagram kan kita ya saling memfollow gitu. Orang yang ngasih komen ya kemungkinan besar ya orang-orang yang tahu memang dengan kita gitu. Tapi kalau di YouTube tuh kan bener-bener nggak kenal gitu ya, bisa dari mana-mana gitu ya. Tapi kenapa sih orang tuh suka ngasih komentar di video YouTube? Terus saya tuh suka lihat juga misalnya dia dapat yang nge-like itu ribuan gitu ya, sampai 6.000 gitu. Terus dia ini, terima kasih ya atas like-nya gitu. Kenapa itu ya? Perilaku seperti itu tuh kenapa? Pernah mikir sampai ke situ nggak teman-teman?
Itu satu fenomena apa itu sebenarnya? Ya, itu kan sebenarnya karena kita merasa terkoneksi kan. Ketika kita komentar lalu ada orang yang relate gitu ya, atau yang dia setuju dengan komentar kita gitu, atau dia menanggapi, atau kalau ya dia nggak setuju tapi dia menanggapi, itu kan ada koneksi berarti kan. Jadi ada social connection juga di situ gitu. Nah itu tadi yang menimbulkan ilusi tadi ya, bahwa lalu kita merasa tuh punya punya hubungan dekat dengan orang-orang apa namanya, netizen itu yang sebenarnya kita nggak kenal ya, tapi karena kita itu terkoneksi pada satu eh, video misalnya, lalu pada pada satu komentar gitu ya, lalu kita merasa memiliki koneksi gitu ya, itu yang dicari, itu sensasi itu sebenarnya yang dicari. Nah anehnya gitu ya, kita bisa melakukan itu tuh misalnya lagi duduk nih di sebelah kita nih ada temen ya, ada temen yang emang kita kenal, tapi kita bisa sibuk di HP gitu ya, mencari sensasi untuk mendapatkan koneksi dengan orang-orang yang asing daripada menjalin interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kan fenomena saat ini tuh seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah apa sih dulu itu, HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat kan gitu ya. Karena kita sibuk mencari sensasi, mencari koneksi dengan melalui media sosial, melalui internet tadi, justru kita jadi semakin mengurangi interaksi yang sifatnya langsung ini tadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa ya seperti itu? Oke, lanjut. Oh, udah habis ya. Ternyata udah habis ya. Waktunya masih banyak ya. Ya, sebenarnya sih saya berharap lebih banyak diskusi sih. Gimana Mas Mas? Iya, masih banyak. Masih banyak ya? Iya, mungkin diskusi aja sih. Oke, terima kasih Iya. Bu Sandra atas penjelasannya soal signifikasi dan dampak hubungan simbiosis antara teknologi dan humanisme. Mungkin sebelum saya lemparkan untuk pertanyaan ke teman-teman, jadi ada anggapan ini bisa kita, bahwasanya teknologi itu membawa manusia dalam kondisi di batas luar kemanusiaannya gitu. Kalau Agamben mengistilahkannya dengan homo sacer itu. Nah itu kecurigaannya karena apa yang diciptakan manusia hari ini, terutama dalam kondisi saat ini, itu tidak ada uh, proses mediatif gitu, atau proses pemikiran ulang soal apa yang diciptakan itu. Itu bagaimana itu? Atau apa itu salah satu apa ya pemantiknya dampak kabut Iya, gimana Bu? iya. Jadi um, ya, ya benar sih Mas. Artinya gini, kalau kita sebenarnya kalau kita pikir ya, sebenarnya apakah kita itu yang apa ya, kita yang menggunakan teknologi itu, atau sebenarnya kita ini masuk ke dalam teknologi itu gitu ya. Karena tuh kita apa ya, eksistensi kita nih sulit sebenarnya dipisahkan dari teknologi itu gitu. Jadi teknologi sekarang nih, kalau kita dulu mikir teknologi itu kan misalnya kita punya alat ya, punya mesin terus kita pakai gitu kan ya. Tapi sekarang itu dia udah masuk ke dalam kehidupan kita tuh begitu begitu apa namanya, begitu dekatnya gitu. Jadi teknologi itu bukan lagi sesuatu yang konkret ya, tapi dia bisa yang sangat ya, kayak tadi misalnya kita pakai kita tuh kerja sekarang pakai Drive ya. Itu sebenarnya kalau dipikir Drive cloud itu seperti apa, di mana kan gitu ya. Ketika kita mengunggah data ke cloud itu sebenarnya dia terus nyimpennya tuh di mana tuh nggak bisa, kita nggak bisa membayangkan gitu kan ya. Dan itu sudah kita
apa namanya itu udah masuk ke dalam kehidupan kita tuh udah kayak ya udah kayak otomatis aja, kita juga nggak pernah lagi berpikir secara apa ya, secara sadar gitu, secara mindful gitu, bahwa setiap kali kita kerja kita mengunggah data kita ke Drive atau misalnya ke Instagram itu kita mengupload foto kita, itu sebenarnya foto-foto itu terus tersimpan di mana kan gitu ya, menjadi jejak digital yang seperti apa yang katanya nggak bisa di take down kan gitu, walaupun kita hapus itu dia sebenarnya ketika sudah diunggah itu nggak, ya dia akan selamanya ada di situ kan gitu. Tapi itu kan tidak bukan sesuatu yang secara sadar kita pikirkan ya. Sehingga orang kadang-kadang kalau bikin status tuh gitu ya karena nggak tidak dengan kesadaran gitu ya. Jadi kayak ya kita nggak bisa memisahkan lagi antara eksistensi kita itu dengan teknologi gitu. Makanya di tema ini nih memang ya ada hubungan simbiosis di satu sisi teknologi ini membantu kita untuk eksis ya. Mas Dimas dengan dengan Pranala Institutnya itu bisa go public dengan begitu cepat ya juga kan karena teknologi ini. Kan gitu itu bentuk eksistensi juga ya. Kita menggunakan teknologi itu untuk mempertahankan eksistensi psikologis kita. Tiap kali kita mau kita lagi kegiatan terus kita unggah di media sosial. Kan sebenarnya untuk eksis gitu ya. Dan yang lebih apa ya? Ini mungkin contoh negatif ya. Harusnya kan kita tuh menggunakan media sosial itu sebagai misalnya alat untuk mengkomunikasikan kegiatan kita gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kebalik, kita menggunakan media sosial itu untuk membentuk citra yang kita inginkan. Nah, benar nggak? Misalnya tuh, saya pengen dilihat bahwa saya tuh orang yang bahagia, ya. Orang yang pokoknya happy gitu ya, sukses gitu ya. Jadi setiap kali saya kemana, saya kumpul tuh saya foto, saya upload foto yang saya kelihatan happy, kelihatan lagi kumpul sama orang banyak, saya upload gitu ya. Nggak selalu tuh menggambarkan diri kita yang sebenarnya. Bisa jadi ya cuman ngumpul sebentar foto gitu ya. Ya upload udah kan bubar gitu ya. Jadi mengupload foto tuh karena ada tujuan tuh untuk membentuk citra, ya citra tertentu. Nah, lalu apa yang terbentuk di sosial media itu menjadi citra dirinya. Kan kebalik. Ya. Bukannya dia menggunakan media itu untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya, tapi justru menggunakan media itu untuk membentuk citra dirinya yang sebenarnya belum tentu dia seperti itu. Gitu. Ya, jadi ada orang yang sampai apa namanya bela-belain nyewa nyewa jet pribadi ya, cuman buat foto diunggah. Nah itu kan untuk membentuk citra diri, padahal dia aslinya nggak seperti itu. Nah ini ya upaya manusia tadi untuk mempertahankan eksistensi psikologisnya. Tapi apakah ini ya kalau seperti itu kan jadinya nggak sehat ya. Nah eksistensi psikologis itu juga artinya jadi siklus juga ya. Kayak misalnya tadi ya kita merasa kok hidupku begini-begini amat gitu ya. Nah, kita ingin menyelamatkan harga diri ya, ingin menyelamatkan eh, apa namanya ya harga diri kita ya, supaya kita merasa berharga. Akhirnya kita menggunakan media sosial tadi ya. Kita membentuk citra diri yang sedemikian rupa di media sosial tadi untuk menyelamatkan eksistensi psikologis kita. Pada saat kita merasa insecure gitu ya, pada saat kita merasa wah aku kok gagal terus gitu ya, oh aku kok begini begitu. Padahal, nah gitu ya, padahal dia pengennya dia sukses dan sebagainya. Maka itu menggunakan media itu untuk membentuk citra diri dan menyelamatkan eksistensi psikologisnya. Iya, kayak gitu Mas. Terima kasih Bu.
Oke, silakan buat teman-teman, Mas Wafa, Mas Vicky, Mas Yogi, dan Mbak Amani. Mungkin diskusi santai Bu ya. Iya, santai sih. Cuman tadi tuh karena emang tentang eksistensi tuh akhirnya pasti jadi agak-agak filsafat gitu ya. Adanya ke identitas diri kayak gitu-gitu. Ya, silakan Mas Wafa. Mungkin ini saya mau sharing ya. Mungkin nanti Ibu bisa menanggapi karena ini berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Kan ada ceramahnya siapa itu? Eh As siapa itu? Abdul Somad. Ya, Abdul Somad. Lah itu kan Abdul Somad kan membahas mengenai kripto, cryptocurrency gitu kan. Lah cryptocurrency kan kita Membahas mengenai kripto, iya, iya. iya kripto, mata uang kripto. Lah itu kan mata uang kripto kan Iya. sangat kompleks dan kadang kan ada permasalahan goreng menggoreng harga itu kan ya. Iya. Iya, terus kan bisa dikatakan bahwa cryptocurrency itu sudah berada di masa depan. Nah, ketika saya mengomentari, tadi kan menyambung tentang komentar yang YouTube tadi, itu saya komentar bahwa Abdul Somad bukan wewenangnya, maksudnya bukan kapabilitasnya untuk mengomentari cryptocurrency gitu kan. Karena kan dia sebagai ustadz dan dia kurang memahami gitu kan. Pasnya lewat penyampaiannya itu kurang memahami bagaimana bentuk-bentuk kripto gitu kan. Saya komentar terus banyak yang muja saya, Bu. Terus yang like itu banyak. Oh, Oh iya. iya. Itu sampai saya mikir apakah ketika pikiran tradisional atau dogmatis itu tidak bukan menggayut ya apa ya, masih menempel ke yang teknologi gitu. Itu kan ada pertentangan kan itu. Di satu sisi masih mengagungkan Abdul Somad dan kan dogmatis juga, tapi di sisi lain mereka kurang melek gitu kan tentang cryptocurrency dan apapun yang dikatakan Somad, Abdul Somad itu tetap benar gitu kan. Itu gimana Bu tanggapannya Bu? Iya. Em, iya, ini juga mungkin bentuk ini mirip seperti interaksi parasosial tadi ya. Maksudnya gini, kita tuh sering merasa kita mengetahui tentang orang itu hanya dari melihat media sosial gitu kan ya. Jadi kita merasa paham tentang misalnya siapa Deddy Corbuzier gitu ya, karena kita sering melihat podcastnya, sering melihat dia apa aktivitasnya di media sosial. Padahal ya tadi yang di media sosial itu cuma berapa persen sih dari orang itu ya. Coba kita misalnya kita refleksikan ke diri kita ya. Kita kalau mau ngunggah status ya di medsos atau misalnya mau ngunggah foto, itu berapa kali moto baru ngunggah gitu ya. Mungkin 5 kali, 6 kali itu dipilih satu. Oh ini nih yang ini nih gitu kan ya. Diunggah. Artinya kan kita tuh secara sadar ya tahu bahwa foto itu akan mengundang reaksi kan gitu ya. Dan kita eh, ya tadi ya mengharapkan reaksi tertentu gitu. Artinya by design gitu loh. Ketika kita mengunggah satu foto itu pasti udah direncanakan kan gitu ya. Nah, sehingga apa yang tampak di media sosial itu kan kita nggak bisa tahu tuh seberapa persen benar-benar menggambarkan kehidupan seseorang. Tapi kita merasa kita tahu orang itu hanya dari media sosial.
Nah, lalu itu yang membuat orang itu kemudian ya berkomentar macam-macam tadi tentang si orang itu gitu. Ya kan karena merasa tahu tentang orang itu dan karena ada jarak ya, maksudnya ya ini kan cuma di dunia maya gitu sehingga orang merasa lebih bebas untuk memberikan komentar ataupun pendapat ya di media sosial. Jadi ini juga ya itu tadi ya mirip seperti interaksi parasosial itu tadi. Jadi kita cenderung merasa kita memahami seseorang itu hanya karena kita mengenal orang itu tuh sebagai figur media gitu ya. Padahal tuh sebenarnya ya yang tampil di media tuh sangat kecil sekali gitu loh. Ya, saya pernah punya klien tuh sampai bertahun-tahun itu pun saya merasa banyak banyak klien konseling ya di konseling ke saya itu sampai lebih dari 2 tahun itu pun ada banyak hal yang nggak benar-benar saya tahu tentang diri si klien ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita cuma tahu dari media sosial ya. Dan bagaimana kita berperilaku di media sosial gitu ya. Jadi nah itu tadi mungkin saya tanya dulu nih Mas Wafa ketika dapat komentar-komentar ataupun ya termasuk ada yang menghujat, ada yang like tadi gimana Mas perasaannya Mas? Kalau eh, sa- saya kan tetap netral, Bu. Maksudnya bukan Mhm, sebagai pengagum Ustadz Abdul Somad. Di sisi lain saya juga ini tidak begitu bermain kripto kan. mhm, Jadi ya eh, mungkin terlalu gegabah gitu kan Abdul Somad mengatakan itu. Atau dia mhm, me- menjaga atau istilahnya itu menjaga pengagumnya dan lebih melarang gitu kan itu. Kalau saya melihat itu seperti itu. mhm. Iya iya. Ini juga fenomena yang penting ya, artinya Hmm. media sosial itu jadi power ya. Jadi namanya kan influencer ya kan. Jadi orang-orang yang dia figur media itu punya punya power sebenarnya karena dia punya kemampuan untuk mempengaruhi pendapat atau opini orang lain gitu ya. Itu hanya dari media sosial. Makanya sekarang itu kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan, kita tuh nyari beasiswa itu suruh cantumin tuh media ini akun medsosnya. Itu juga akan dilihat nanti ya tracknya, ya, seberapa banyak followernya. Ya. Orang-orang tuh mau ngasih beasiswa, dia akan seneng kalau orang ini nih populer di medsos, punya pengikut yang banyak, tapi dia punya apa namanya, punya visi yang sama dengan yang ngasih beasiswa ini gitu. Karena dia tahu nih orang kalau dia pegang ya, dia akan bisa mempengaruhi banyak orang gitu loh. Jadi itu juga satu satu apa ya fenomena yang sekarang ini luar biasa ya. Orang tuh bisa powernya tuh bisa sangat kuat hanya dengan tadi membentuk citra di media sosial. Ini juga bentuk eksistensi juga kan, eksistensi psikologis. Gitu. Kenapa orang tuh pengen punya banyak follower di medsos gitu ya? Karena itu bentuk power juga gitu. Ya. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat ya atau opini orang lain. Hmm. Ya mungkin sebenarnya ada banyak fenomena ya yang sangat menarik ya kalau kita lihat perilaku individu itu di media sosial, entah itu orang, entah itu public figurnya atau mereka yang memberikan komentar ya. Ini kalau kita mau kritis ya, ini sebenarnya menggambarkan apa sih gitu. Sebenarnya ini menggambarkan uh, di balik fenomena ini sebenarnya ada apa sih gitu dengan psikologis manusia gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, apakah ini Bu? Apakah artinya kayak peristiwa yang disampaikan oleh Mas Bapak itu, terutama soal eksistensi manusianya, gitu.
apakah artinya kalau dibaca dengan atau dikontekstualisasikan dengan hari ini, artinya subjek diri sebagai manusia itu memang benar-benar hanya tinggal eksistensinya gitu, tinggal unsur-unsur yang ada di dirinya gitu. Jadi eh, sudah apa ya, tidak bisa kita temui lagi keberadaan keberadaan subjek yang sebenarnya gitu. Iya, itu tadi ya, kita tuh kayak apakah kita nih masuk ke dalam teknologi gitu ya, atau sebenarnya teknologi yang masuk ke dunia kita gitu ya. Itu tadi ya agak sulit kan ya. Kalau kita ngomong dunia maya itu orang tuh bisa punya namanya alter ego ya. Atau ada juga punya alter ego tuh semacam identitas yang berbeda. Orang tuh misalnya dia saya nih perempuan gitu ya, tapi saya bisa oh ini juga ada nih ya fenomena tertentu ya kalau main game. Ada yang main game online nggak? Jadi misalnya sebenarnya tuh saya main ya Mas Dimas. Kalau saya enggak, Bu. Mas Oh, Wafa sama teman-teman. nggak usah nyebut nama juga kali ya Mas Dimas. Nah misalnya tuh Mas Wafa nih main ya, itu pakai skinnya atau pakai identitasnya itu apakah cowok apa cewek yang dipakai? Itu juga ada fenomena misalnya kalau cewek tuh cenderung pakai ininya tuh cowok, ya nggak sih? Dia pakai skinnya tuh cowok. Kenapa? Karena kalau dia apa atau dia tuh apa ya? Dia sering berpura-pura tuh sebagai cowok karena misalnya kalau ketahuan cewek itu dianggap mungkin diremehkan ya di per online gamean itu gitu ya. Ini juga ada satu fenomena kayak gitu. Atau misalnya dia laki-laki tapi dia pakai skinnya cewek gitu ya. Atau dia kayak saya gini perempuan tapi kalau di internet atau di ini saya tuh seolah-olah tuh saya laki-laki gitu. Itu juga ada fenomena seperti itu. Jadi dan orang itu makin tadi interaksi parasosial ya. Nah, kebetulan yang semester kemarin ada mahasiswa saya tuh dia meneliti tentang interaksi parasosial itu. Dan ternyata tuh hasil penelitian dia tuh sebenarnya agak berbeda dengan dugaan awal. Jadi awalnya kan menganggap interaksi parasosial itu muncul karena orang tadi ya kesepian gitu sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan interaksinya gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi orang tuh sekarang makin wajar ya, makin menganggap bahwa interaksi parasosial itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi kayak omongan-omongan kayak tadi tuh misalnya tadi malam pacarku konser gitu tuh dianggap biasa aja gitu. Itu bukan sesuatu yang halu gitu ya, bukan sesuatu yang aneh gitu. Itu komunikasi seperti itu tuh dianggap biasa saja oleh ya sesama komunitasnya misalnya sama penggemar idol itu gitu ya. Jadi ada artinya tuh gimana ya, yaitu mengubah gitu ya, mengubah bagaimana kita melihat interaksi sosial, bagaimana kita melihat hubungan dengan orang lain. Kayak misalnya tuh orang di akun Instagramnya ya, dia punya berapa 10.000 follower gitu ya. Dari 10.000 tuh berapa orang sih yang benar-benar dikenal sebenarnya, ya kan? Ya banyak yang nggak dikenal juga ya. Tapi dengan ya tadi orang melihat aktivitas orang di Instagram itu merasa sudah tahu ya orang itu tuh seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau buat generasi saya tuh mungkin fenomena ini nih sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi mungkin buat generasi teman-teman tuh udah biasa karena memang Anda tuh hidupnya ya di dunia yang seperti itu gitu. Jadi sejak kecil tuh ya memang seperti itu. Gitu. Tapi kalau buat saya tuh ya aneh gitu ya. Ada satu mahasiswa juga dia punya masalah dengan apa ya? Dia merasa ada yang stalking dia gitu ya di media sosial. Sampai dia stres banget gitu. Karena katanya mau di apa namanya mau diculik lah gitu ya, keluarganya mau di ini di itu dan sebagainya.
Terus saya bilang, kamu pernah ketemu langsung sama orangnya? Enggak Bu, katanya. Terus kamu tutup aja dong akun medsosnya, kan gitu ya. Sesimpel itu enggak sih? Gitu kan. Enggak. Katanya orangnya kan di luar negeri atau di mana gitu. Katanya dia mau datang dan sebagainya. Ya kamu tutup aja akun apa medsosmu. Ya dia juga nggak mau gitu. Jadi saya juga kadang-kadang rasa aneh gitu. Artinya mungkin di beberapa teman di generasi sekarang tuh melihat apa yang ada di media sosial, apa yang ada di internet itu sebagai dunia nyata gitu loh, yang benar gitu. Jadi apa yang dilihat di situ ya realitanya seperti itu. Padahal kan enggak kan gitu ya, sangat-sangat berbeda gitu antara dunia maya tuh dengan yang sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Gina. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mas Vicky. Mas Vicky dari Jakarta. Oh iya iya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Aman Mas Jakarta Mas, masih banyak demo ya? Masih banyak Bu. Tadi pagi sampai sore, besok lagi. Ikutan juga, jangan baru pulang demo nih Mas Vicky. Tidak ikut yang hari ini, Kamis kemarin saja. Oh sudah ya. Ada jadwal piketnya yang masih hati apa? Iya, Pagi, hari apa, hari apa? ya mungkin aku sedikit menanggapi ya Bu Ina. Salam kenal juga sebelumnya. Mungkin aku menanggapi karena memang kita juga melihat bahwa interaksi menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar juga begitu bagi manusia. Ya. Namun ketika kebutuhan itu dipenuhi melalui interaksi media sosial, semakin lama mungkin hal itu bisa menjadi candu begitu ya. Kalau aku melihatnya karena merasa dia disenangi, banyak mendapatkan like, kemudian banyak di-repost juga konten atau pendapatnya ketika di Twitter atau di media sosial lain. Terus selanjutnya saya justru semacam apa namanya membayangkan kalau individu-individu tersebut yang merasa candu untuk memenuhi interaksi melalui media sosial itu justru mereka malah lebih takut ke berinteraksi langsung. Ada kecemasan ketika dia berinteraksi langsung dengan manusia. Nah, ini implikasinya mungkin apa namanya dia akan teralienasi dari lingkungannya, dia tidak mengenal kanan kirinya. Bahkan kalau di sini seperti sudah umum atau mungkin wajar ya kalau menemukan seorang mayat yang tidak dikenal di dalam kosan yang sudah meninggal dalam waktu 3 hari dan sebagainya. Mungkin nggak ada yang nyari gitu ya orang itu ya. Ya, di sini cukup sering terjadi seperti itu, tidak ada yang mengenalnya gitu. Mungkin implikasi selanjutnya dalam ketika seseorang merasa candu untuk memenuhi kebutuhan interaksinya di media sosial, mungkin dia juga tidak bisa menempatkan, dalam arti dia kebingungan mana sih realita virtual, mana sih realita nyata yang asli kita. Kadang menempatkannya sering tertukar atau sebagainya. Mungkin aku curiganya seperti itu. Mungkin Ibu Ina bisa menanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Vicky. Iya, ini juga ini ada fenomena menarik juga ya. Kalau generasi sekarang tuh kan suka pakai istilah relatable, ya Mas ya. Dan saya tuh perhatikan ada beberapa channel di YouTube itu yang dia sangat populer karena konten-kontennya itu dianggap relatable. Bener nggak Mas? Padahal isinya tuh sederhana banget, sederhana. Kayak misalnya tuh apa ya?
Apa tuh misalnya, anak saya, kenapa? Ya itu misalnya tuh, mmm, dia gini, dia bikin ilustrasi gitu ya, tiap kali mau belajar gitu, tiap kali mau belajar terus, eee, selalu ada satu kejadian yang, eee, akhirnya dia jadinya tuh nonton HP, lihat HP, atau dia tidur atau apa kayak gitu loh. Jadi, peristiwa-peristiwa sederhana gitu ya, atau ada yang gini, videonya tuh isinya tuh misalnya gini, 3 tipe guru, atau ya 3 tipe guru di sekolah misalnya ya. Terus ada, ilustrasinya tuh nanti guru yang kalau datang semua muridnya tuh langsung gemetar gitu misalnya ya. Jadi konten-konten sederhana itu yang orang tuh ketika melihat, "Oh iya bener nih, aku tuh punya loh guru kayak gitu," gitu. Sering nggak lihat yang video kayak gitu ya? Yang kehidupan sehari-hari ya, peristiwa-peristiwa sederhana, Mas Wafa ada nih Ya kayaknya sering, contoh nih. Iya ya sering ya? sering lihat. Atau termasuk yang bikin konten yang kayak gitu, Mas? Oh nggak pernah bikin konten gitu. Itu tuh bisa sampai berjuta-juta view gitu ya, dengan isi itu yang sederhana, karena orang tuh ya sesimpel itu merasa relate gitu. Nah, artinya ini juga satu fenomena ya, kenapa orang tuh sampai harus kan jadi siklus kan ya. Jadi ketika dia punya kebutuhan untuk berinteraksi sama orang gitu ya, dia bisa memenuhi itu dari secara apa ya, secara virtual gitu loh. Dia nyari video-video itu, oh iya ya aku relate, oh ternyata apa yang aku alamin tuh ternyata dialamin juga sama orang. Ternyata tuh orang lain juga memahami loh apa yang aku ini kan gitu ya. Itu kan jadi satisfying ya, puas gitu loh. Dan itu akhirnya menjadi candu tadi katanya Mas Vicky. Akhirnya ini jadi siklus kan gitu ya. Jadi dia bukannya semakin apa mencari keluar, mungkin akan lama ya kalau dia ngomong sama orang, mencari orang yang relate sama dia, yang paham tentang apa yang terjadi sama dia. Dia cukup scroll aja gitu. Oh iya nih, oh, lucu banget sih video ini. Kok dia bisa relate banget sih gitu ya. Itu yang juga saya perhatikan ya, fenomena seperti itu. Jadi konten, channel-channel beberapa channel itu yang sangat populer itu sederhana sekali isinya gitu. Dan kalau baca di komentarnya itu ya itu tadi, karena dia membuat orang merasa relate sama dia gitu. Nah, bagi viewer, bagi orang yang menonton ini jadi ya tadi candu tadi kan. Oh iya ya, oh iya ya. Dan saya pun juga menyadari juga gitu ketika sekarang saya sudah usia sekian ini ya, oh ternyata apa yang dulu saya pikir tuh cuma saya yang merasakan ya, ternyata banyak orang lain tuh juga merasakan atau mengalami. Dan itu memang ada semacam kepuasan ya, ada semacam kelegaan gitu. Mungkin dulu kok saya merasa, ini aneh banget mungkin ya, nggak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Tapi ternyata apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan ternyata juga relate dengan orang lain. Lalu itu juga apa ya? Jadi uh, mungkin kejadian-kejadian yang dulu bagi kita itu tidak menyenangkan tuh ternyata bisa dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kayak kita tuh sekarang mengingat masa lalu, kayak misalnya dulu tuh saya di sekolah tuh kalau karena saya dulu sekolah di sekolah Islam ya, kalau misalnya nggak sholat atau apa tuh maju ke depan tuh tangannya dipukul pakai rotan gitu ya. Ada yang ngalamin nggak gitu? Kalau sekarang kayak gitu udah dipenjarain gurunya ya. Kalau saya enggak, dulu saya masih ngalamin tuh di ke depan nih tangan dua gini rotan, dipukul pakai rotan. Rotannya gede gitu. Kalau sekarang bisa masuk penjara tuh guru ya. Nah, itu dulu jadi pengalaman yang mengerikan ya sebagai anak-anak. Tapi ketika sekarang gitu ya, saya mengingat pengalaman itu dan misalnya ketemu sama teman-teman satu SD gitu tuh kita bisa mentertawakan pengalaman itu gitu loh. Oh dulu tuh kan cemas gitu ya, ngeri kayak misalnya kita tuh kalau melakukan salah tuh udah kayak paling dosa sendiri gitu ya, kayak jadi manusia paling hina di dunia gitu ya, harus ke depan kelas dihukum gitu. Tapi ketika kita share pengalaman itu bertahun-tahun kemudian, kita oh iya ya dulu kita ngalamin kayak gini gitu ya. Nah itu ada satu koneksi gitu ya, satu koneksi pengalaman yang membuat kita merasa oh iya ya
Ternyata pengalaman itu tuh ya, sekarang kalau kita lihat ya lucu juga gitu. Padahal waktu kita mengalami itu kayak kita tuh yang paling, aduh paling kita mungkin malu ya nggak mau ngomong ke orang tua, nggak mau cerita ke orang lain gitu. Tapi sekarang tuh jadi pengalaman yang menyatukan menyatukan ya orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Dan dulu mungkin di generasi saya zaman dulu bukan cuma di sekolah saya yang seperti itu gitu. Jadi ketika ketemu dengan orang lain gitu ya, sekolahnya beda, bahkan kotanya beda, tapi dia juga ngalamin, iya aku dulu, guruku tuh pakai penggaris kayu 1 meter itu di kelas itu. Apa-apa tepok gitu ya, atau dilempar penghapus gitu. Nah itu sekarang jadi pengalaman yang menjadi relate ya, menyatukan generasi kami gitu. Itu yang menjadi candu kan gitu, itu yang dicari. Nah kadang-kadang saya menemukan juga itu di apa namanya di video-video itu. Ayo anak 90-an kumpul, anak yang masih main apa tuh namanya, anak yang tahu HP Nokia kumpul sini gitu. Anak yang tahu apa tuh, mainan-mainan tradisional apa tuh kumpul gitu ya, terus rame lah di komentarnya di video itu gitu. Oh iya ini gini gini aja gitu-gitu. Itu kan juga ini ya, artinya sebenarnya kan social connection tadi kan sebenarnya gitu. Nah itu yang juga salah satunya yang menjadi candu tadi. Ya, dan itu kan lebih sulit kita temui, misalnya nggak mungkin kita lagi di mana tempat umum gitu terus tiba-tiba mas mas dulu pernah nggak mas mainan ini, mainan kan nggak mungkin juga gitu ya. Tapi ketika di internet kita ketemu satu video yang itu ternyata di apa ya menjadi relate bagi banyak orang, nah kita bisa merasa terkoneksi di situ gitu. Dan akhirnya tuh ya menjadi siklus tadi ya Mas Vicky ya. Jadi akhirnya kita justru apa ya menjadi candu tadi dia terus mencari hal-hal yang relate buat kita di internet tadi gitu, bukannya keluar dan berinteraksi dengan orang itu misalnya. Mungkin gitu sih Mas Vicky. Gimana Mas Vicky? Jadi ini ya, prestasi ya, Mas Vicky ya, teknologi. Iya, jadi artinya makin sulit ya, dalam kondisi hari ini untuk kita mengetahui batasan-batasan atau ukuran-ukuran kemanusiaan gitu. Iya. Iya sih Mas. Jadi iya kemarin ini makin lama ntar makin berat nih topiknya. Beberapa waktu lalu tuh saya pernah diminta nulis juga sih sama teman artikel, tapi nggak terlalu yang ilmiah gitu ya, jadi lebih ke populer aja. Temanya tuh tentang apa terorisme, sastra dan psikologi. Saya tuh dikasih tema begitu Mas. Bu Ina tolong dong nulis ini tentang sastra, sastra, film, terorisme dan psikologi. Aduh, nulis apa nih? Cuman begitu doang dikasih. Nggak usah terlalu ilmiah gitu ya, ya oke lah. Akhirnya tuh ya saya ini ya mengangkat apa yang isu yang sekarang memang sedang sangat memprihatinkan, yaitu tentang Palestina ya, tentang konflik Israel dan Palestina. Dan di situ, nah kalau kita ngomong ya tadi ya salah satunya juga itu yang menarik kalau kita lihat itu di media sosial ya tentang Palestina ini luar biasa ya. Terus kita nggak habis pikir kok nggak ada ya orang yang bisa menghentikan gitu apa yang terjadi di Palestina itu kan gitu ya. Lalu akhirnya diskusi saya tuh pada intinya tuh begini ya. Apapun yang ada di sekitar kita ya itu sebenarnya kan membawa misi tertentu ya. Kayak tadi tuh misalnya kita tuh ngunggah foto aja
ketika kita ngunggah satu foto tuh sebenarnya kan kita ada misi kan, ada tujuannya kan, kita ngunggah foto itu. Bisa jadi sebenarnya yang dituju itu satu orang, mantan mungkin ya, biar dia tahu nih, putus sama dia tuh duniaku nggak berakhir nih, gitu kan ya. Kita unggahlah foto itu ya. Jadi segala sesuatu, informasi, apapun, tulisan, segala macam yang kita baca, yang kita temui itu sebenarnya membawa misi tertentu gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat itu adalah setiap kali kita melihat satu gambar atau tulisan atau apapun ya, itu ada nggak sih orang-orang yang tidak terwakili gitu ya? Kayak misalnya pertanyaan tuh kayak misalnya Hamas tuh teroris apa bukan gitu ya? Tambah berat nih topiknya. Hamas tuh teroris apa bukan gitu ya? Pertanyaan tuh kan yang sering ditanya ya. Terus ketika itu kan pertanyaan tuh ada misi tertentu juga kan ya. Kalau kita jawab iya, nanti dampaknya apa? Kalau kita jawab enggak, itu dampaknya apa? Nah, maka kalau kita mempertahankan humanisme kita, ya setiap kali kita melihat tujuan atau gambar atau apapun, kita selalu berpikir ada nggak sih orang-orang tuh sebenarnya yang tidak terwakili dari misi tersebut gitu. Ini agak berat nih sih, tapi ya itu tadi ya. Jadi ya itu tadi tiap kali kita lihat nih kenapa sih ada orang tuh yang mengunggah video tuh seperti ini gitu ya. Tujuannya apa? Gitu. Misi dari video itu apa? Misi dari foto itu apa? Ada nggak orang-orang yang tidak terwakili dari video tersebut? Ya. Jadi kita nggak cuma fokus ke video yang kita lihat atau foto yang kita lihat atau tulisan yang kita baca, tapi apa sih maknanya? Adakah upaya untuk menggiring mungkin ya ke satu sudut pandang sehingga kita melupakan sudut pandang yang lain. Nah, itu dengan teknologi yang sekarang yang cepat sekali itu kadang-kadang kita sulit ya untuk kita nggak sadar bahwa kita tuh tergiring ke satu opini gitu ya, satu posisi. Benar nggak? Karena dibombardir gitu ya dengan satu ini yang itu. Jadi propaganda segala macam itu bisa dilakukan dengan cara itu kita jadi lupa bahwa di balik itu tadi tuh ada upaya untuk menggiring ke satu sisi sehingga kita melupakan sisi ataupun kelompok yang lain. Jadi harus dilihat motif atau misinya Bu ya, daripada dampak yang diakibatkan gitu. Iya, kan sekarang gampang banget ya kita mau ngedit video atau misalnya tuh kita motong video dan ini pernah terjadi juga kan ketika cuman dipotong kayak dulu tuh waktu pandemi ya. Waktu pandemi itu si Raffi Ahmad itu dia pertama kali divaksin ya. Terus dia difoto dia nggak pakai masker dan segala macam. Terus diupload lah heboh lah ya, rame gitu ya. Terus dia menjelaskan itu foto itu dia posisi lagi makan, jadi maskernya dicopot gitu ya. Tapi dengan dia tuh tanpa masker di tempat yang rame, lalu clickbaitnya itu setelah vaksin, langsung apa namanya, sok dan segala macam lah gitu ya judulnya gitu. Nah, padahal dengan satu capture foto gitu. Nah, padahal ketika dia menjelaskan, jadi jelas lah konteksnya itu sebenarnya awalnya semua pakai masker ya. Cuman tuh posisinya lagi makan. Kalau orang makan ya pasti maskernya dicopot. Begitu maskernya dicopot, difoto satu frame, lalu dikasih judul seperti itu. Dan itu heboh gitu ya. Ya kan? Nah, ketika kita ya itu tadi ketika kita lihat foto, nih foto tujuannya apa sih gitu. Ditambahin caption ya sudah macam-macam kan gambar terus ada captionnya. Nah captionnya itu kan bisa jadi upaya untuk menggiring opini ya, atau pendapat orang lain. Dan sekarang tuh banyak sekali seperti itu.
Bisa orang dengan mudah ngomong, misalnya ngomong begini ya, terus di foto nih, tadi tuh saya misalnya ngomong tentang, saya tanya misalnya, Hamas itu teroris atau bukan, terus di cut bagian itu ya, terus di upload, Bu Ina gitu ya, lalu dikasih caption ini itu bisa macam-macam jadinya gitu ya, bisa untuk menggiring opini dan sebagainya. Ya. Nah sehingga ya itu tadi tiap kali kita melihat ya segala sesuatu ya, tadi kita perlu mikir ya sebenarnya sesuatu itu tuh dibuat pasti ada tujuannya apa sih, misinya gitu. Jadi kita harus selalu kritis gitu ya, selalu kritis. Nah humanisme itu pada kemampuan kita tuh untuk kritis tadi sebenarnya. Ya, kalau kita mau gampang ya nggak usah kritis kan, ya udah diterima aja kayak gitu. Ya, tapi itu justru yang menghilangkan humanisme kita. Yang membuat kita human itu kan karena kita punya dilema ini benar nggak sih, ini salah nggak sih, kayak gitu. Tapi kalau kita berhenti mempertanyakan ini benar, ini salah, ya kita cuma terima itu apa adanya. Ya itulah yang menghilangkan humanisme kita sebenarnya. Ketika kita tidak lagi mempertanyakan nih yang benar yang mana, ini yang salah yang mana, gitu ya. Ya, benar nggak? Oke. Terima kasih Bu. Silakan teman-teman yang lain, Mas Torek, Yogi, dan Mbak Mami. Ini sudah terlihat ya pembicaraan yang mulai berat. Oke, silakan teman-teman yang lain. Jadi untuk ya salah satu cara mengkritisinya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ina, mungkin kita harus melihat di luar sisi dari framing tersebut gitu ya. Karena kondisi kita hari ini banyak di framing terutama oleh teknologi. Ya silakan Mbak Mami. Mikrofonnya Mbak. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Ina, saya Amami. Tapi mungkin ini pertanyaannya nggak berat ya. Selama Bu Ina menjelaskan tadi itu saya banyak mikir, oh kok aku kayak gitu. Dari yang parasosial tadi sampai Iya. jadi Relate ya, gini. relate. Iya, relate istilahnya benar relate banget. Tapi mungkin saya nggak sampai ke parasosial mungkin ya. Moga aja belum sampai ke sana. Jadi cuma tahu kalau mereka ya performance gitu, dan saya cukup menikmati penampilan dan konten-kontennya. Gini, yang mau saya tanyakan, eh, saya tuh merasakan dua hal yang berbeda. Kayak mungkin ini tadi yang fenomena bagaimana dia lebih nyaman di media sosial daripada di dunia nyata. Tapi ini jadi gini, saya itu cenderung menunjukkan diri saya yang sebenarnya di media sosial. Jadi saya nggak punya second account atau akun yang mungkin kalau akun namanya nggak sesuai nama asli itu karena biar untuk keamanan aja ya. Tapi kalau misal story atau feed-feed itu ya saya malah ingin menunjukkan, guys, ini saya gitu. Saya